apa ya, maksudnya stigma buat konsumen. Wah, si toko ini mah nggak lengkap. So, once ketika dia berkunjung lagi di masa yang akan datang, stigma itu ada. Oh, jangan ke toko ini, suka nggak lengkap. Tapi beda. Oh, di sini mah serba ada. Ketika nggak ada juga suka dicariin. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Bayang-bayang Pak. Hmm. Ya, jadi tipsnya seperti itu. Lihat dari urutan SCA itu apa, kayak gitu. Maka alternatifnya gimana? Oke, yang lain silahkan ada yang tanyakan. Ini Pak, kalau misalkan tadi kan yang dari prototipe itu pas di tesnya tuh ternyata gagal gitu Pak. Nah, Mm-mm. itu tuh apakah otomatis harus kembali ke define ataupun boleh Pak misalkan si define-nya masih tetap sama, tapi yang berubah tuh di ideate mungkin Pak. Oke. Nah, disinilah pentingnya kita empati kayak gitu. Nah, apakah ini kan kita harus tahu nih, kenapa sih dia nggak nerima masakan kita? Bertanyalah, emang kurangnya apa? Gitu. Apa yang sebetulnya dibutuhkan kayak gitu? Berarti itu di proses divine-nya mungkin, atau di proses empathize-nya itu kurang lengkap begitu. Gitu. Jadi dari tes ini harus ada feedback. Gitu. Ya Pak. Jelas enggak? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Silakan, framework ini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa Pak. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana implementasinya dengan tugas Anda di sini? Jadi, ketika tadi sudah menginventarisir secara inward looking, bisa menemukan SCA-nya, kayak gitu ya, menggali informasi dari company-nya, dari proses interview-nya, maka Anda saatnya kembali ke pasar. Di dalam proses empathize ini, Anda harus memilih 100 responden yang berkaitan dengan target pasar dari perusahaan itu. Gitu ya. Ingat, responden yang kita akan belajar empathize di sini. Kita akan menyebarkan kuesioner terkait dengan proses empathize-nya. Gitu. Nah, dari ini silahkan susun berbagai macam pertanyaan untuk menggali kebutuhan dari responden, tapi difokuskan kepada bisnis isunya. Setelah proses empathize di sini, Anda definisikan, oke, kesimpulannya gimana nih dari 100 orang itu. Maka hasil kesimpulan ini, buatlah rumusan strateginya. Pilih satu saja yang akan Anda implementasikan dari berbagai macam alternatif yang mungkin dari proses ideate ini. Lalu, buatkanlah prototipe-nya, dummy-nya, desainnya. Setelah itu, teskan, ujikan kepada 100 responden yang ini. Jadi, respondennya harus sama antara proses empathize dan tesnya. Kita akan menguji ide Anda di sini melalui proses hasil tesnya dan empathize-nya. Tidak perlu direkayasa, harus sama antara tes dan empathize di dalam ujian nanti. Seadanya saja. Karena kita akan lebih menguji kemampuan mahasiswa dari tes ini gimana feedback-nya. Gitu. Permasalahannya apa kalaupun memang tidak diterima itu? Anda bisa menjelaskan dari komponen ini. Ya, jadi tidak perlu direkayasa bahwa seolah-olah ide Anda itu bisa diterima oleh pasar. Contohnya tadi misalnya Anda ternyata mau mendesain contoh misalnya jalur distribusi kayak gitu. Karena tadi komplain,
rusak dari produsen kepada konsumennya itu, retailernya. Anda mau membuat apa? Berarti di sini yang diwawancaranya itu siapa? Harusnya. Kalau kasusnya tadi. Konsumennya. Konsumennya atau retailernya? Iya. Retailernya. Berarti respondennya adalah retailer. Nah, Anda punya usulan. Harusnya begini, SOP-nya begini. Maka SOP tadi ditanya kepada si retailer. Kalau begini gimana Pak? Apakah menjawab kebutuhan Bapak atau tidak? Itu namanya testing. Nah, gimana feedback dari hasil testing? Sudah sampai situ bahan ujian Anda. Kesimpulannya bagaimana? Jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan. Mas, saya mau bertanya yang kan di design thinking proses ini kan ada anak panah dari empathize ke prototype itu maksudnya kalau dari yang contohnya Koki tadi apakah ceritanya Koki itu sudah langsung mengerti dan dia langsung membuat prototype atau gimana Pak maksudnya? Ya, bisa jadi di dalam hal ini, misalnya kalau di dalam proses empathize di sini, dia bisa ke sini kayak gitu ya, gitu. Tetapi ternyata dalam proses prototype itu bisa jadi nggak matching atau enggak. Nah, di sini bisa jadi balik lagi kan, misalnya ke idiotnya, gitu. Jadi saran saya, ikuti dulu jalur di sininya, ya, stepnya. Once nanti di tesnya gagal ataupun berhasil, nah, di sini kalian bisa menganalisis letak kesalahannya di proses apa ya. Begitu. Jadi fokus dulu ke sini nih. Alur yang sini. Jadi empathize di sini adalah sebagai gambaran bayangan. Prototype seperti apa yang harus dibuat gitu, ancang-ancangnya. Maksudnya begitu, nak. Lebih ke apa kayak kira-kira bisa apa gitu tapi tetap di define lagi gitu ya. Mikir-mikir gitu. Kalau ini kayaknya gini, berarti gua mesti gimana nih bikin contohnya. Maka di sini bayangan yang pada saat hasil empathize-nya ini sudah bisa terdefinisikan dengan jelas gitu. Maka buatlah prototipe yang memang as possible dilakukan dalam situasi Anda di rumah kayak gitu. Nanti nggak? Iya Pak. Jadi nggak mesti datang satu-satu bikin prototipe ini kayak gitu. Ya contohnya misalnya, ternyata dari hasil analisis Anda mau membuat misalnya engagement sosial media misalnya. Nah, sekarang pola engagement sosial medianya itu seperti apa gitu, supaya interaktif. Bukan hanya menambah follower gitu, tetapi ada engagementnya. Apa yang Anda usulkan? Nah, berarti dibuatkanlah polanya gitu. Nanti dites gitu. Konsumen kalau misalnya nanti ada email, misalnya ada chat langsung dari perusahaan ini, gimana perasaan Anda? Akan dibaca atau tidak? Nah, kayak gitu. Jadi di prototipe-nya itu adalah desain pola engagement-nya. Kebayang nggak, Mike? Kebayang Pak, kebayang. Silakan yang lain. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, yang lain ada yang ditanyakan? Nur Ali. Iya Pak. Apa itu divine?
Kalau yang saya tangkap sih Pak, define tuh jadi kayak tadi tuh contohnya koki, si yang pembeli tuh vegetarian. Jadi di sini tuh si koki tuh mulai bikin masakan apa tapi yang nggak ada kandungan dagingnya gitu Pak. Jadi Hmm. full vegetarian kayak saya. Jadi divine itu intinya apa? Define. Konsep apa? Konsep makanan yang mengerucutkan kebutuhan utamanya Pak. Oke. Jadi itu akan erat kaitannya dengan proses empathize yang tadi. Iya Pak. Ada yang ditanyakan, Nur Ali? Enggak Pak. Oke. Regina, silakan mau bertanya. Regina? Halo Regina? Baru ngetik mungkin, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan saat tes prototipe itu harus maksud tidak secara total itu gimana? Yaitu minimal di ketik ya. 100 itu minimal ya. Jadi harus cari tahu. Kecuali kalau bisnisnya itu adalah bukan B2C, B2B gitu ya misalnya. Nggak mesti 100. Misalnya Anda sebuah toko bangunan memasok kepada toko bangunan yang ada di berbagai macam pasar tradisional kayak gitu kan. Nah, di situ nggak mesti 100 kayak gitu. Itu boleh 10. Tapi pasarnya adalah B2B, business to business. Tidak 100 responden mencoba tes prototipenya, Pak. Gimana ya? Jadi boleh saya kasih toleransi untuk tesnya kayak gitu ya. Jadi maksimal itu 50% dari 100. Minimalnya itu 50%. Tapi akan lebih bagus nilainya jika Anda memberikan semacam feedback dari 100 responden itu. Berarti kata kuncinya jangan sampai data pada saat proses empathize itu hilang responden yang berpartisipasinya. Itu Regina, paham? Oh ya Pak, punten ingin menekankan ya Pak ya. Ya, silakan Mbak. Nah ini nanti kan respondennya benar-benar yang seharus sudah pernah mencoba barang, jasa, atau benar-benar tahu personal branding itu sendiri ya Pak ya. Tergantung isu bisnisnya. Nah Jadi, iya. di sini bukan harus orang yang mencoba ataupun dibagi aja saling teman yang mengisi ya. Itu kan dia juga tergantung bisnis isunya apa gitu kan. Jadi kalau tadi bisnis isunya ada terkait dengan proses shipping gitu ya dari produsen kepada retailer kayak gitu. Iya. Ini kan bukan masalah konsumen tapi retailer dia siapa. Kalau isu betul, bisnis itu terkait dengan itu gitu. Oke, setuju. Berarti nggak seperti yang kemarin misalkan disebar ke teman-temannya sendiri gitu ya Pak ya? No, jadi di sini kan nanti akan dilampirkan juga data respondennya itu siapa kayak gitu kan. Oke, siap. Jadi Harus jelas ya Pak ya? Tidak dipublikasikan gitu. Oke, siap. Nah, dan nanti juga pada saat presentasi itu